bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sabda Tuhan pagi ini mengatakan bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Apa maksudnya? Di dalam konteks ini, yang dimaksud dengan terang adalah memberikan harapan. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang pada saat itu dinomorduakan, yang pada saat itu dikucilkan di dalam masyarakat. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar kisah seorang perempuan yang dituduh melakukan perbuatan serong. Dalam bacaan Injil hari yang lalu kita juga mendengar bagaimana seorang perempuan dibawa kepada Yesus karena kedapatan berzina. Orang-orang macam ini tidak memiliki pembela, dan Yesus datang memberikan harapan. Yang kedua yang dimaksud dengan terang ini adalah Yesus ingin meluruskan segala sesuatu yang mereka pahami tentang hukum Taurat, bahwa hukum Taurat tidak lagi dipahami menurut kepentingan-kepentingan mereka sendiri, yaitu kepentingan ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, tetapi berdasarkan terang kasih Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak terus-menerus jatuh dalam kesesakan. Dan yang ketiga tadi Yesus mengatakan Dia adalah terang dunia. Artinya keselamatan harapan ini tidak ditujukan pada kelompok atau bangsa tertentu, tetapi ditujukan kepada banyak orang, semua orang di seluruh dunia. Keselamatan yang dibawa Yesus ditujukan untuk banyak orang, untuk kita yang ada di tempat ini, di Indonesia, di Solo, di paroki Purbowardayan ini. Maka dengan demikian tampak bagaimana terang ini yang dibawa ini mestinya yang kita imani, mestinya yang kita ikuti, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan, tidak berjalan dalam kesesatan, terlebih dalam memahami hukum, hingga akhirnya nanti kita dibawa kepada terang itu sendiri, yaitu Allah yang menjadi sumber dan tujuan hidup kita. Kita mohon semoga di dalam masa Prapaskah ini kita hari demi hari semakin mampu melihat sang terang, supaya kita semakin menuju pada terang itu sendiri.
Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.